Salafi Wahabi di Indonesia saya jadikan aliran sesat dan terlarang. Siapa aja tak tangkap. Gitu loh. Semua tak tangkap yang ngajari kayak gitu. Mau jihad, mau jahid, semua tak tangkap. Nah itu, ini cara Gus Dur itu. Nah itu berbahaya. Ya, artinya begini loh. Bagi orang yang publik yang tidak paham, itu akan mengeluhkan, wah ini Islam beneran, Islam yang serius. Kita yang paham itu gelisah bener. Gitu loh. Karena ini kendalinya iblis, setan ini. Apa dikira iblis itu nggak baca subhanallah? Ya baca. Apa dikira iblis nggak hafal Quran? Ya hafal, gimana sih? Maka kalau ada orang yang mengatakan bahwa iblis ini hafal Al-Quran, hafal hadis, jangan mudah dikibulin ya teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan mereaksi yaitu perkataan ada seorang Gus yang mengatakan, bahwa Salafi ini adalah ajaran ataupun aliran sesat. Kemudian kalau dia menjadi pemimpin, dia akan menangkapin ustadz-ustadz dan dihukum ya, yaitu ustadz-ustadz yang bermasalah ditangkapin semua. Kemudian dia juga mengatakan bahwa iblis itu hafal Al-Quran. Terus iblis itu paham Al-Quran. Dari mana ya? Apakah ada riwayat iblis itu belajar dengan Nabi SAW, yaitu mempelajari Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran? Tidak ada satupun ya para sahabat yang mengisahkan bahwa iblis itu belajar Al-Quran dengan Rasulullah SAW. Tidak ada kisah tersebut. Maka kalau ada orang yang mengatakan bahwa iblis ini hafal Al-Quran, hafal hadis, jangan mudah dikibulin ya teman-teman semuanya. Itu teman-teman jangan mudah dikibulin sama orang-orang yang seperti itu. Karena kalau benar iblis itu belajar Al-Quran dengan Rasulullah SAW, tentu para sahabat itu sudah mengisahkan ataupun meriwayatkan bahwa iblis itu belajar Al-Quran dengan Nabi SAW. Akan tetapi tidak ada satupun riwayatnya. Nah teman-teman semuanya, jadi teman-teman itu bisa menyimpulkan ataupun bisa memilih mana seorang ustadz yang harus diikuti. Dan kemudian saya akan mengkritik tentang Gus tersebut mengatakan bahwa ajaran Salafi ini menyesatkan. Nah teman-teman semuanya, di mana sesatnya ya? Ketika ustadz Salafi itu menyampaikan dakwah tauhid, yaitu dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW, yaitu mentauhidkan Allah dan menjauhkan dari kesyirikan. Sebagaimana orang-orang kafir Quraisy dahulu, mereka itu menyembah berhala. Orang-orang kafir Quraisy dahulu juga mempercayai bahwa Rabb Allah itu pemberi rezeki. Akan tetapi orang-orang zaman dahulu, orang-orang jahiliyah, dia di samping itu juga menyembah berhala. Nah, maka Rasulullah SAW itu diutus untuk membersihkan kesyirikan-kesyirikan yang ada di Arab dulu, yaitu ketika zaman jahiliyah. Jadi dakwah yang dibawa oleh ataupun yang disampaikan oleh ustadz Salafi ini sama persis dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Tidak ditambah maupun tidak dikurangi. Nah teman-teman semuanya, mari kita simak ya video Gus tersebut mengatakan bahwa Salafi ini aliran sesat, kemudian iblis ini hafal Al-Quran. Nah, ataupun iblis ini paham dengan Al-Quran. Mari kita simak ya. Ini soal dagang, soal uang, bukan soal agama, kan gitu loh. Caranya kan begini, caranya itu untuk merusak Islam itu adalah
menghancurkan reputasi orang-orang yang jelas, orang yang baik seperti Said Muhammad Al-Maliki, seperti Guru Sekumpul, seperti Habib Umar Al-Hafidh dan seterusnya. Otoritas-otoritas yang itu dihancurkan, dikasih tuduhan-tuduhan yang supaya umat tidak ke situ. Gitu loh. Oh, tak lawan. Nah, aku presiden benar. Salafi Wahabi di Indonesia saya jadikan aliran sesat dan terlarang. Siapa aja tak tangkap. Gitu loh. Semua tak tangkap yang ngajari kayak gitu. Mau jihad, mau jahid, semua tak tangkap. Nah itu nek cara Gus Dur itu. Nah itu berbahaya. Artinya begini loh. Bagi orang yang publik yang tidak paham, itu akan mengeluhkan wah ini Islam beneran, Islam yang serius. Kita yang paham itu gelisah bener. Gitu loh. Karena ini kendalinya iblis, setan ini. Apa dikira iblis itu nggak baca subhanallah? Ya baca. Apa dikira iblis nggak hafal Quran? Ya hafal, gimana sih? Kan itu toh. Orang Islam belum tentu beriman. Nah, teman-teman semuanya sudah melihat kan perkataan oleh Gus tersebut. Jadi beliau mengatakan seperti itu ya. Iblis ini paham Al-Quran ataupun hafal Al-Quran. Jadi teman-teman semuanya, dakwah yang disampaikan oleh Ustadz Salafi ini yaitu tentang dakwah tauhid, tentang dakwah pemurnian Islam ya, yaitu mengajak untuk kembali kepada ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar-benar lurus ya, menjauhi perkara-perkara bid'ah, kemudian perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT seperti dosa-dosa seperti dosa syirik akbar. Ustadz Salafi ini menyampaikan yaitu dengan Al-Quran maupun As-Sunnah, kemudian pemahaman sesuai pemahaman para sahabat, kemudian melarang untuk mendatangi para dukun, ya, kemudian melarang untuk meminta kepada kuburan ataupun meminta berkah kepada penghuni kubur. Nah, Ustadz Salafi ini dakwahnya itu tauhid syirik seperti itu. Jadi tidak membawa ajaran baru, melainkan Ustadz Salafi ini menyampaikan ajaran yang pernah dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dakwah tauhid. Makanya ya teman-teman semuanya, jadi para dukun ini ya, para dukun seperti dulu ya, Kanjeng Dimas itu ya bisa menggadaikan uang. Biasanya nih orang yang terpengaruh dengan dukun-dukun tersebut, biasanya tauhidnya itu lemah. Jadi dia tidak memahami apa arti mentauhidkan Allah. Jadi biasanya orang yang lemah tauhid ini lebih mudah dibohongin oleh para dukun. Seperti kasus Kanjeng Dimas dahulu. Ya. Jadi orang-orang yang tauhidnya lemah itu akan terpengaruh dengan percaya dengan dukun, seperti ramalan ya, seperti orang itu meminta penglaris, dan itu banyak sekali, seperti ataupun santet. Nah, banyak sekali teman-teman semuanya, dan itu adalah berhubungan dengan tauhid. Beda dengan Ustadz Salafi ya, menyampaikannya yaitu dengan jelas, sama persis apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman semuanya, kita jangan mudah dikibulin orang-orang yang mengatakan iblis ini paham Al-Quran, paham hadis. Dari mana riwayatnya nggak ada. Nah, oke, teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.